Hai guys, morning. Hari ini kita live bentar bahas soal span PTKIN sama SNMPN kayak gitu. Nunggu yang lain gabung. Hai Ringo. Langsung ya guys, langsung aja saya jelasin tentang what is span PTKIN kayak gitu. Jadi nanti urutannya di bulan Januari ada beberapa jalur yang bisa diikuti ya. Yang pertama tuh pasti jalur rapot. Jadi jalur rapot nanti ada 3. Yang satu tuh SNBP, terus yang kedua ada span PTKIN ini, terus yang ketiga nanti ada SNMPN. Kepanjangannya kalau SNBP ini seleksi nasional berbasis prestasi, sama kayak SNMPTN ya. Sama plek, beda ganti nama kayak gitu. Terus yang span PTKIN ini adalah seleksi untuk kampus Islam negeri seperti STAIN, IAIN, UIN kayak gitu. Nanti bisa jalur rapot lewat span PTKIN ini. Dan juga di SNMPN itu khusus buat Politeknik Negeri, tapi yang D3 aja. Karena yang Politeknik Negeri yang D4 dia udah masuk di SNBP kayak gitu atau di SNMPTN kayak gitu. Jadi nanti bisa dibedain ya, di SNBP nanti S1 ya, perguruan tinggi negeri, dan juga di 4 Politeknik Negeri. Kalau span PTKIN itu S1 kampus Islam negeri. Kalau SNMPN atau Politeknik Negeri tadi itu untuk D3, jalur rapotnya untuk D3 aja kayak gitu. Sekarang kita bahas langsung ya di span PTKIN. Di span PTKIN ini sebenarnya hampir sama kayak jalur rapot lainnya. Jadi nanti kalian diseleksi melalui nilai rapot kayak gitu. Melalui nilai rapot. Yang menguntungkannya di span PTKIN ini ada banyak kemungkinan untuk lintas jurusan kayak gitu atau linjur. Nah, teman-teman nanti jangan khawatir karena untuk span PTKIN pasti dikoordinir oleh BKmu atau sekolahan. Karena apa? Kalian mendapatkan password dan juga username itu setelah sekolahan mendaftarkan kayak gitu. Jadi kalau tahun lalu itu emang semuanya saya daftarkan. Jadi mungkin ada yang waktu pertama kali dipromosikan si span PTKIN ini kalian nggak tertarik, tapi di tengah-tengah tertarik. Jadi untuk jaga-jaga semuanya saya daftarkan di tahun lalu. Untuk tahun besok saya nggak tahu lagi kayak gitu kan. Boleh nanti di request ke BK-nya yang baru, boleh banget. Kayak gitu guys. Jadi nanti di span PTKIN ini semuanya boleh daftar. Nggak ada eligible, nggak ada yang nggak bisa daftar. Semuanya bisa daftar. Pokok didaftarkan sama BK-mu nanti. Jadi nanti boleh nanya yang didaftarkan tuh siapa aja, atau mungkin sesuai request. Biasanya by request kayak gitu. Kalau tahun lalu nggak by request karena semuanya saya daftarin. Jadi nanti setelah kalian dapat password dan username ya, kalian nanti membuat akun sendiri-sendiri di span PTKIN ini. Jadi nanti tinggal masukin biodata, nyocokin nilai. Karena apa? Nilainya itu udah dimasukin waktu didaftarkan sama sekolah kayak gitu. Jadi nanti kalian didaftarin dulu sama sekolahan, nilaimu dimasukin, terus dapat password, dapat username, terus baru kalian bikin akun sendiri dan milih prodi di situ. Berapa mapel Bu yang dimasukin? Biasanya ada 7. Jadi untuk IPA ya, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, kimia, biologi, ditambah pendidikan agama. Begitupun juga di IPS, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, geografi, sosiologi, ekonomi, ditambah pendidikan agama kayak gitu. Di span PTKIN ini peluangnya lebih besar menurut saya. Tapi mohon maaf, untuk span PTKIN ini KIP-nya nanti tidak terintegrasi seperti kampus-kampus negeri lainnya. Karena di span PTKIN biasanya di kampus Islam itu KIP-nya nanti yang ngurusin kampus masing-masing.
kayak gitu. Jadi nanti kalian ngurusin KIP-nya itu setelah keterima di kampus itu. Contoh keterima di IAIN Kediri sini ya, kalian buat akun KIP dulu nggak apa-apa. Nanti besok Januari kalian bikin akun KIP dulu ya. Terus nanti bisa menindaklanjuti KIP-nya itu setelah kamu keterima di kampus Islam itu. Contoh udah keterima di UIN Tulungagung tuh. Setelah kalian masuk, pasti nanti dari kampusnya ada arahan. Jadi tetap ada kesempatan buat teman-teman yang mau KIP itu bisa banget ikut. Jadi nggak ada kata-kata, oh nanti tuh nggak bisa KIP kayak gitu, enggak. Jadi semuanya bisa ikut seleksi KIP ini kayak gitu. Bu, kalau di kampus Islam tuh ada pelajaran agamanya nggak? Pasti. Nah, namanya aja tuh udah kampus Islam negeri, jadi pasti ada pelajaran agama Islamnya. Wajib berjilbab, pasti itu wajib ain teman-teman. Kalau di kampus Islam negeri wajib berjilbab kayak gitu. Terus Bu, nanti seleksinya di bulan apa? Biasanya di bulan Februari ya. Biasanya dibuka di bulan Februari. Nanti di grup kelas saya kasih share akun-akun yang bisa kalian ikuti kalau kalian tertarik dengan SPAN PTKIN ini kayak gitu. Bu, kalau saya eligible di SNBP apa boleh daftar SPAN PTKIN? Boleh. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang di sini. Terus lanjut ya, langsung ke SNMPN. Di SNMPN nanti di seleksi nasional SNMPN, seleksi nasional masuk Politeknik Negeri, aturannya sama kayak SPAN PTKIN. Jadi harus didaftarkan dulu sama sekolah untuk dapat password sama username-nya teman-teman. Di situ tidak ada eligible atau tidak, pokok kamu minta didaftarkan pasti didaftarin. Jadi nggak ada yang diseleksi dulu kayak SNBP itu nggak ada. Teman-teman boleh langsung request ke BK-nya, Pak Bu saya mau daftar ini dong, saya mau didaftarkan karena saya pengen daftar di SNMPN ini, boleh. Nilainya gimana Bu untuk SNMPN? Untuk SNMPN itu nilainya semuanya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu semuanya atau mungkin ada beberapa tergantung jurusannya, dan itu akan ketahuan saat kalian itu input nilai di akun masing-masing. Jadi milih dulu nih jurusannya apa, terus nanti biasanya langsung ngikut input nilai. Dan kalau di SNMPN ini nilainya gabungan antara keterampilan dan juga pengetahuan. Kalau di SPAN PTKIN tadi yang kampus Islam itu pengetahuan aja, tapi kalau di SNMPN ini gabungan pengetahuan sama keterampilan. Dan menurut saya di SNMPN ini kesempatannya lebih lebar ya teman-teman. Di Politeknik teman-teman bisa langsung, nanti kalau tertarik Bu saya pengen di jalur rapot tapi D3 ya teman-teman. Kalau di SNMPN tuh D3. Jadi nanti kesempatannya lebih banyak, KIP juga lebih besar kayak gitu. Itu nanti pendaftarannya di bulan apa? Biasanya di bulan Februari sampai Maret. Jadi nanti urutannya adalah SNBP dulu, SPAN PTKIN, baru SNMPN kayak gitu teman-teman. Terus untuk KIP Bu sama. Kalau KIP di SNMPN ini udah terintegrasi sama webnya KIP, sama kayak di SNBP kayak gitu. Kalau SPAN PTKIN belum terintegrasi di webnya KIPK itu guys. Jadi kalian kalau pengen tahu tentang jalur-jalur itu nanti bisa tanya ke BK-mu ya. Pak Bu ini gimana nih caranya, atau mungkin pengen tahu more info about this tentang SPAN PTKIN atau tentang SNMPN kayak gitu. Terus apalagi nih soal SNMPN? Oh iya, di SNMPN ini teman-teman kita harus tahu kulturnya. Kalau kita ini nanti masuk di Politeknik. Di Politeknik ini cukup disiplin ya. Jadi kalian nggak bisa tuh leha-leha semaumu sendiri, nggak, karena di sana itu udah terprogram banget dan teman-teman harus berusaha menjadi orang yang lebih disiplin. Kalau di SNMPN pilihan jurusannya tuh super banyak ya, super banyak karena kebanyakan kan teknik macem-macem dah tuh, teknik macem-macem. Dan for your information, kalau di SNMPN ini ada beberapa jurusan yang mensyaratkan syarat kesehatan tertentu. Contoh nggak boleh buta warna untuk teknik informatika. Itu harus kita patuhi gitu loh. Jangan sampai kita memaksakan diri atau yang bagaimana kayak gitu.
Di SPAN, kita balik lagi ke SPAN PTKIN ya. Di SPAN PTKIN ini nanti kampus yang ikut tuh juga keren-keren banget kayak gitu. Karena apa? Kampus Islam ini tidak ikut di seleksi SNBP. Jadi kalau teman-teman emang pengennya di kampus Islam ya silahkan ikut di SPAN PTKIN aja, nggak usah ikut di SNBP karena nanti kalian rugi perasaan di situ. Pengen kan kampus Islam, ngapain ikut seleksi di kampus negeri biasa kayak gitu. Ya lebih baik langsung aja dah, kalau emang ada yang memfasilitasi langsung aja daftar di jalur itu. Nggak usah kita aduh pengen ini pengen itu. Tentukan tujuan, tentuin fokus. Kalau kamu pengennya ini ya udah ini, kayak gitu sih sarannya. Sebenarnya pembahasan untuk SPAN PTKIN dan SNMPN ini nggak akan terlalu banyak karena ini adalah jalur yang super simple. Di SNBP pun sebenarnya kayak gitu ya. Yang menjadikan bingung kadang-kadang tuh bagaimana memilih jurusan. Itu sudah saya bikin konten di video selanjutnya atau mungkin di posan sebelumnya, dan kebanyakan udah saya share juga di grup kelas kayak gitu. Di SPAN PTKIN nanti teman-teman memilihnya adalah 2 jurusan juga, sama. Semuanya nanti 2 jurusan. Gitu guys. Di SPAN PTKIN udah itu gampang banget, dalam artian proses pendaftarannya tuh gampang. Pokok kalian nurutin apa kata B kamu aja kayak gitu. Oke guys, gitu ya. Ini udah saya bahas bentar banget. Emang saya bahasnya emang bentar, di sela-sela saya mau berangkat nih. Udah tas-tas saya udah di belakang karena nanti siang mau berangkat kuliah kayak gitu. Oke guys, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.